Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tauhid dalam beramal adalah prinsip fundamental dalam Islam yang berarti memurnikan niat, ketaatan, dan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk atau tujuan duniawi. Jadi yang dimaksud dengan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melakukan serangkaian ibadah di sini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ di dalam beramal kita harus memiliki tauhid di dalam beramal. Seseorang yang dimaksud melakukan tauhid dalam beramal, bahwasanya ibadah yang mereka lakukan di situ hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip fundamental yang harus kita pegang dan juga harus kita laksanakan di dalam beramal. Khususnya di sini kita beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala berarti ibadah yang kita lakukan senantiasa ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan niat kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ memurnikan ketaatan. Kita melakukan ibadah di situ senantiasa menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk atau tujuan dunia. Artinya kita melakukan ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharap dunia, bukan ditujukan untuk tujuan-tujuan dunia saja. Artinya memurnikan tauhid, memurnikan niat di situ penting di dalam kehidupan kita senantiasa supaya kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan serangkaian ibadah. Konsep ini mencakup sholat, hidup dan mati yang dipersembahkan demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah yang kita lakukan di situ kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah poin-poin penting mengenai materi ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Artinya di sini di dalam kita melakukan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ditujukan semata-mata karena makhluk, bukan ditujukan semata-mata karena dunia, melainkan ibadah yang kita lakukan di sini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di sini hakikat ikhlas di dalam beribadah? Makanya kita belajar dan mengamalkan hakikat ikhlas atau tauhid ibadah. Beribadah dengan ikhlas berarti tidak mengharapkan pahala surga, takut neraka, atau pujian manusia, melainkan murni hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya hakikat dari di sini di dalam beribadah, kita senantiasa beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa jikalau kita ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap ibadah yang kita lakukan kepadanya di situ, yaitu nantinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal atas perbuatan kita, yaitu berupa surga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dari mereka di situ, menghindarkan dari mereka yaitu siksaan neraka. Makanya di situ surga merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ memurnikan niat, syarat-syarat ibadah kita diterima, salah satu contohnya syaratnya adalah ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Ibadah meliputi dua dimensi. Yang pertama ada ibadah ritual, ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, haji yang dilakukan sesuai tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Yang kedua di situ ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum, yaitu seluruh aktivitas sehari-hari yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti bekerja, belajar dan berbuat baik, dan juga melakukan serangkaian amal soleh yang senantiasa ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkaitan dengan ibadah. Jadi ibadah di situ ada dua dimensi. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Tujuan dan manfaat dari kita melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tujuannya yang pertama memelihara fitrah. Ibadah menjaga kesucian jiwa manusia sejak lahir hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melakukan ibadah di situ senantiasa kita menjaga kesucian jiwa kita, menjaga kesucian lahiriah kita juga, agar supaya tetap suci dan senantiasa tetap berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, di situ tujuan dan manfaatnya memelihara fitrah. Tujuan dan manfaat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang nomor dua, ketenangan hati. Melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk
Artinya seseorang di situ yang melaksanakan atau melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya di situ mereka akan mendapatkan ketenangan hati, akan mendapatkan ketenangan batin. Karena mengapa di situ mereka senantiasa melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk. Melepaskan diri di sini artinya makhluk di situ, manusia di situ melakukan ibadah bukan ditujukan kepada makhluk, melainkan ibadah di situ senantiasa ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka akan mendapatkan ketenangan hati. Tujuan dan manfaat dari ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, keselamatan dunia dan akhirat. Seseorang di situ yang melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ terdapat tanda-tanda ibadah yang kita terima, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda ibadah yang diterima, ibadah dilakukan dengan khusyuk. Seseorang yang melaksanakan ibadah senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar supaya ibadah yang kita lakukan di situ khusyuk dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ murni karena ketaatan dan konsisten atau istiqomah. Itulah yang berkaitan dengan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.